bagaimana cara kita itu tetap produktif selama Ramadan tanpa harus benar-benar lepas dari HP. Gimana? Kenapa jadi menghela lepas? Karena Halo guys, welcome to Ganesha Podcast. Kali ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Hadir Ustadz Israfil spesial untuk edisi Ramadan kali ini. Dengan tema tentunya yang sangat menarik, puasa Ramadan bikin mager. Tentunya akan menarik perhatian teman-teman yang ada di rumah ya. Sebelum ke pembahasan ya Tats, ini mungkin bisa perkenalan dulu. Nama siapa Tats? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Israfil. Di sini mengajar apa Tat? Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan PPKN. Jadi dua mapel ya Tat? Ya. Tapi masih nyambung kan ya? Masih. Budi pekerti. Oh iya betul. Oke, dan kali ini nanti kita akan bahas sesuai dengan tema ya Tat. Ada pertanyaan yang menggelitik di saya nih sebelum kita ke pembahasan. Jadi ada pertanyaan begini Tat. Tidurnya orang di bulan puasa itu katanya ibadah. Kalau ibadah itu kan dapat pahala ya Tat. Nah, berarti kalau pas puasa ini kita tidur terus biar dapat pahala itu boleh dong ya? Boleh. Tapi kan di situ kan ada konteksnya yang harus dijelaskan. Jangan salah paham terhadap hadis itu. Oh, jadi seperti itu. Kan di situ ada salah maknanya secara hakiki. Jadi di sini contoh hadisnya yang kita ambil ya. Ini kita bacakan ya hadisnya. Naumus sha'im ibadatun wa sumtuhu tasbih wa du'auhu mustajab. Naum tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Di sini kan ada dua pendapat. Bernilai ibadah di sini lebih menghindar kepada menjaga nilai-nilai puasa itu agar tidak mengurangi pahala. Contoh daripada gibah mending ibadah. Tidur kan? Itu ya. Nah, itu bisa bernilai ibadah. Iya. Tapi tidur itu juga tidak bisa bernilai ibadah kalau mager tadi, gara-gara males, mau sekolah nggak mau berangkat, dibanguni, habis sholat subuh tidur. Nah ini yang nggak boleh. Gitu ya. Jadi harus dipahamkan betul. Kata-kata ibadah di sini bisa bernilai kalau nilai-nilai puasanya itu terjaga dari perbuatan tadi. Kan daripada ngerumpi kan lebih baik tidur. Oh gitu ya. Iya. Oke, terus ngomong-ngomong yang tadi Tat, tidur setelah sholat subuh itu hukumnya gimana sih Tat? Kalau berbicara hukum hadis Nabi tidak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Itu kan kayaknya enak banget ya, habis kita sahur, terus habis sahur kan sholat subuh gitu kan ya. Biasanya kan kalau anak-anak muda nih kan kasus-kasus yang di belakang ini mereka tawuran gitu ya. Setelah boleh. subuhan nggak boleh. Nah daripada tawuran tidur gitu loh Tat. Masa kalah sama binatang? Binatangnya apa ya? Loh, nek ayamnya bangun jam 3. Oh gitu. Ya, sampai pagi tidak tidur lagi. Oh gitu, itu ayam? Ayam. Itu ayam. Padahal tidak diberikan akal dan hati. Manusia? Dikasih berpikir mesti. Tapi? Tidur. Nah kadang-kadang lebih parah dari binatang yang tadi. Kesenggol guys. Maksudnya kan tidur ini kan banyak perspektif. Dari ilmiah bisa diuji, dari segi kesehatan. Karena gini, agama datang itu setiap aturan mesti bermanfaat untuk manusianya itu sendiri. Oh gitu. Bukan untuk orang lain. Karena salah satu tujuan agama itu hibsud nafas, menjaga manusianya itu sendiri. Kalau ditinjau setelah beraktivitas, tidur lagi setelah subuh itu kan bangun. Satu nanti kalau bangunnya jam 7 berangkat kerja telat.
Iya. Kan dari segi ilmiahnya aja nih, dari segi ilmu pengetahuan. Betul, ini kan kalau dari segi kita Bapak Ibu guru dan pegawai itu kan sudah alhamdulillah diberi kelonggaran 30 menit ya. Terus pulangnya juga 30 menit juga ya Tat ya. Terus nek dinggo turu kan yo kok yo kita Banget temen. Iya Dan banget. butuh habis sholat subuh bisa ngambil Al-Quran, baca. Kalau enggak, yang seneng nge-gym silakan nge-gym. Wih, Berpuasa itu juga enggak bisa membatasi orang itu untuk olahraga, untuk aktivitas, enggak bisa. tapi kan memang sebagian dari ya mungkin teman-teman atau anak-anak kita itu kan wah poso-poso gini hemat energi gitu katanya. Itu malah enggak jadi bernilai. Oh gitu. Ada orang yang aktivitas olahraga setiap hari itu enggak berkurang loh setelah puasa ini. Oh, Ya sepeda ya sepeda. terus lemes enggak Tat itu? Enggak. Jadi katanya ngelak gitu guys. Jadi haus gitu loh. Kok nek aku tambah ngelak piye kan yang ditakutkan itu. Enggak ada. Kalau di flashback peristiwa para sahabat zaman-zaman perang dulu, terjadinya ya di bulan Ramadan. Malah justru Cuman ada orangnya, itu kan zaman sahabat, beda sama kita sekarang. Oh, Nggak ada bedanya saya kira. oh gitu. Cuman dimensi waktunya aja yang berbeda. Hampir semua peperangan terjadi di bulan Ramadan. Wih, Dan selalu dibenangkan oleh umat Islam. Hanya satu peperangan yang perang Uhud. oh, Karena tidak taat, itu pun terjadinya di bulan. Hampir semua penaklukan terjadi di bulan Ramadan. wih, masya Allah. Makanya tadi puasa mager ya bener. Puasa itu tidak membatasi orang untuk tadi aktivitas, untuk olahraga, untuk yang salah. Jadi kok kalau kita itu menyalahkan puasa Ramadan itu kok kok yo piye banget ngono ya. Terus kayaknya puasa Ramadan itu jadi nggak ada challenge-nya gitu ya. Padahal setahun sekali loh. Oh iya ya. Malah disalah-salah deh. Masa akeh banget ya Ramadan ini. Ya Allah. Allah. Wis tekone setahun pisan, jek disalah-salahke. Ya Allah, bener. Ya terus gimana Tan? Kan setahun sekali. Iya benar. Waktu yang diberikan singkat. Pahala yang ditawarkan 100 kali lipat. Wih, 100 kali lipat. Iya. Terus ngomong-ngomong, kenapa ya Tat kok bulan Ramadan itu cuma hadir 1 kali aja dalam setahun, kan pahalanya 100 kali lipat. Misal ini setahun Ramadan semua gitu kan, pahalanya bisa dikalikan 100 semua ya guys ya. Nah disinilah letak Ramadan ini begitu penting bagi manusia itu sendiri sebenarnya, terutama untuk orang beriman. Karena dalilnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah syarat berpuasa kan beriman. Ramadan puasa ini bisa ditinjau dari berbagai macam perspektif. Kesehatan bisa, ilmu pengetahuan bisa, apapun itu. Salah satunya. Karena kenapa bulan ini hanya sekali? Karena ibadah Ramadan ini hubungannya antara makhluk dengan sang Khalik, antara sang pencipta dengan yang menciptakan. Terus ini aku pengen membahas tentang fenomena anak-anak zaman now Tat. Ya. Jadi anak-anak zaman now itu kalau saya lihat itu kok mereka tuh lebih santuy gitu. Terus apalagi pas puasa ini mereka tuh agak ada indikasi untuk mager gitu, malas gerak gitu kan. Nah, dan anak-anak yang sekarang ini magernya itu dialihkan ke HP. Ya, hal-hal Jadi, yang iya. Jadi misal rebahan gitu juga sama pegang HP. ya. Gelundang-gelundung, yo nyekel HP. Kok mereka nggak memilih tidur? Kenapa memilih untuk membuka HP, scroll-scroll, kemudian stalking kayak gitu? Padahal di situ kan ada kemungkinan mereka juga untuk ngeliatin makanan gitu ya, untuk gibah. Nah, itu gimana Tat menurut? Sebenarnya balik lagi, puasa ini tidak menjadikan seseorang itu untuk menghalangi aktivitas sebelumnya sebenarnya. Balik lagi ke fenomena-fenomena anak-anak sekarang.
Kalau zaman kita dulu kecil kan beda. Beda guys. Beda. Belum ada HP ya? Belum ada. Ada pun itu cuma bisa buat telepon sama SMS. Nah, untuk mengisi itu ya dengan bermain kali. Saya masih ingat ketika di kampung itu ketika habis sholat subuh mesti orang tua jangan tidur. Mesti diajak aktivitas, apapun model aktivitas, ya ke sawah, nyari kayu bakar, apapun itu. Nah, perbedaan itulah yang kemudian membawa sedikit makna dari sejarah yang tadi. Yang sekarang anak-anak lebih suka gadget itu tadi. Iya sih. Terus ini kita cari jalan tengahnya, coba Tat. Bagaimana cara kita itu tetap produktif selama Ramadan tanpa harus benar-benar lepas dari HP? Gimana? Kenapa jadi menghela lepas? Karena saya isi di mana-mana selalu yang muncul pertanyaan ini. Tat, anak saya gimana ini? Tat, gimana ini? Padahal sekarang banyak pelatihan-pelatihan tentang jurnalistik, bagaimana memanfaatkan HP, bisnis, apapun itu. Nah, kembali saya, puasa ini bukan menjadi kambing hitam kita untuk tidak produktivitas, baik itu di amal jariah, di bisnis, atau di pekerjaan, atau termasuk ini konten. Ya. Bagus loh ini Ganesha Podcast. Ini termasuk menjawab pertanyaan tadi. Oh gitu. Bisa memanfaatkan. Atau bagi YouTuber silakan podcast Ramadan. Kan sekarang banyak bagi takjil, buka bersama di mana-mana, memanfaatkan media untuk memberikan edukasi. Ini loh, media itu bisa bermanfaat untuk ini. Ini loh, bisa bermanfaat untuk ini, bisa bermanfaat. Oke. Ya memang tanggung jawab lebih orang tua dan guru sekarang itu ya salah satunya tadi. Itu ya? Iya, gadget itu tadi. Gadget. Bagaimana kita sama-sama orang tua, murid, guru berperan penting dalam tadi mengoptimalkan bagaimana gadget ini bisa menjadi manfaat, memberikan manfaat lebih besar. Oke. Itu tentang gadget ya, HP. Jadi biar tetap kita itu nggak jauh-jauh dari HP, tapi ya, tetap bisa mengambil manfaat dari HP. Terus kalau tentang ini ada pendapat tuh gini, anak-anak mager, kita mager itu waktu puasa juga dikarenakan karena asupan makanan. Itu gimana Tat? Mungkin bukannya gorengan, terus minumnya itu es yang manis-manis itu, terus makannya bersantan, itu apakah juga bisa membuat anak-anak mengantuk? Terus istilahnya apa ya, mereka itu apakah menjadi tidak produktif? Kita menjadi tidak produktif itu juga dikarenakan salah satunya salah pilih makanan. Mungkin ini kita kaitkan sama agama ya di sini. Islam tuh ngatur nggak sih makan kita sehari-hari pas puasa gitu misal? Ngatur ya? Ngatur. Standarnya yang masuknya halal, nggak cuma bergizi, kualitasnya. Karena berpengaruh nanti ke tubuh. Makanya dalam Al-Quran banyak yang membahas tentang makanlah makanan yang halal, baik, bergizi. Bahkan banyak disebutkan pisang, anggur, madu. Oh, itu disebutkan di dalam Al-Quran nih. Oh, anggur, madu sama kurma ya? Tin buah. Ya, buah tin. Cuman kan balik lagi ke anak-anak sekarang lebih tertariknya ke makanan kekini-kinian. Betul, kayak cireng gitu. Bakso ojek, es teler, es ini. Mungkin buah itu dijadikan salah satu tambahan di dalam makanan itu, tapi bahan bakunya tetap ya sing manis-manis, gandum-gandum kayak gitu. Kalau ngikuti cara Nabi, cukup 3 kurma, air putih. Apakah kalian kuat? Mungkin kalau anak-anak sekarang enggak mungkin. Tapi kuat ya? Mindset kan? Iya. Mindset lagi. Saya sudah 2 tahun ini
bukan mencoba mengamalkan. Ternyata ya udah Aman ya? aman, Produktif. Oh, tuh. ngisi di mana-mana jadwal imam juga. Kadang tuh gini loh Tat, psikologisnya kita orang puasa itu ketika puasa kan lapar ya. Ya. Terus nanti kita menunggu buka puasa nih, Mm-mm. ya kan? Terus koyo-koyo ongon loh Tat, Mm-mm. opo-opo ki arep dipangan. Terus jajan kan, Iya. jajan nggak cuma 3 macam. Rapi banyak. Oh rapi banyak. Padahal yang dimakan nanti cuma 1. Betul. Sudah kenyang. Betul. Terus berarti kalau gitu, apakah tujuan puasa kita itu tercapai? Di situlah letak. Makanya kan kam lis-shaim, berapa banyak di antara kalian yang puasa itu tidak mendapatkan pahala tapi hanya mendapatkan lapar. Nilai sosial dimensinya tadi tidak produktif, menyalahkan puasa, ngantuk, salah makan, Ngantuk, iya. maksiat setan. Padahal balik lagi kan ke pribadi kita masing-masing. Kontrolnya lebih ke Ya. diri kita sendiri gitu ya, manajemen diri ya. Wah. Balik lagi kan cuma setahun sekali, mau arep disalah ke poso iki, makanannya ya kan. Sakit banget Ramadan ya. Banyak pengusaha-pengusaha dan manajer-manajer yang sekarang dia nek kita ini enak nah ini toko bangunan loh, saya pernah mendapatkan puasa penuh di terik matahari. Tok itu Laden tukang. laden tukang. Iya. Oh. Padahal mereka itu Panas. mengeluarkan tenaga yang lebih kena sinar matahari Nah, pernah saya kan tanya, Pak berkeringat lapar? ya? Ya enggak sih Mas, biasa udah bertahun-tahun saya begini. Oh. Kok bisa? Nah. Nek buka gimana Pak? Yus, alah teh hangat, kurma cukup, nanti setelah sholat tarawih baru paling makan 2-3 sendok. Masya Allah, kuwi Pak tukang loh. Dan guys. real itu bukan anekdot, real kisah nyata. Apalagi mungkin kalau anak-anak yang tugasnya bersekolah, Ya gitu kan harusnya bukan. nggak terlalu membutuhkan energi yang banyak. Engkau disaurimnya loh Tat. Duh, tapi kan aku mikir, Mikir urip. engkau garap tugas gitu kan anak-anak itu. Nggak bisa. Ada yang jauh lebih berat dari tugas-tugas. Makanya sebenarnya ini menjadi sebuah motivasi. Merubah mindset bahwa puasa itu bukan sekedar nahan lapar, tapi menjadikan bulan yang produktif banget bisa. Apalagi ada pahala yang 100 kali yang lipat. dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, oke. Luar biasa. Yang awalnya 10 bisa jadi 100. Maka kan secara psikologis juga kan beda ibadah antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Iya, benar. Kalau Ramadan itu rasanya kita ibadah tapi bareng-bareng gitu ya. Oke. Yes, itulah. Mungkin kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sana. Halo, teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan yang nanti bisa dijawab insya Allah sama Pak Isrofil. Kalau bisa dijawab. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa dijawab, Wallahu a'lam bishawab. wallahu alam. Oke. Ada pertanyaan begini, Ustadz, apa hukum menangis pada saat bulan puasa karena putus cinta? Ini yang menanyakan dari @ridho_ngodong. Monggo Tat. Ini anak-anak zaman now ini ya Allah. Cinta. Membahas cinta, kaitkan dengan hukum. Apa hukum menangis? Menangis hukum, tidak ada hukum mubah, sah-sah saja. Ada orang, tidak ada orang yang dilanggar nangis. Kalau nangis karena putus cinta, kemudian dikambing hitamkan takdir, tidak bisa. Jadi menangisnya itu hukumnya Mubah ya, boleh sah-sah saja. Tapi kalau karena putus cinta itu jadi gimana? Ya tidak batal. Dia Karena yang membatalkan puasa sih apa cuma yang membatalkan puasa salah satunya minum kan gitu. Oh gitu. Itu enggak Mas. Nangis ora popo. Nek kudu ditangisi tangis kono. Ya saran saya buanglah mantan pada tempatnya.
Kalau ada tempatnya. Aduh. Kalau enggak ada ya buang jauh-jauh. Berarti boleh ya menangis waktu puasa tuh? Ada air mata Mm-mm. menangis kelak akan bernilai syafaat dan akan menyebabkan seseorang nanti masuk surga adalah mata menangis karena dosa-dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bernilai pahala yang besar. Oh gitu. Maka mata juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita khusyuk berdoa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merintih dan mengeluarkan air mata, maka disitulah nanti akan menjadi persaksian bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Tapi nek nangis gara-gara putus cinta, lalu urusannya dewi salah ke Gusti Allah. Tidak ada hubungannya dengan batal atau tidaknya puasa. Oke, baik. Mungkin ada lagi. Gimana Tat? Mau ada tambahan lagi mungkin? Kita lihat hal-hal yang membatalkan puasa kan sederhana sebenarnya. Pokoknya yang masuk ke dalam mulut. Pencernaan ya, Ya. organ pencernaan ya. Bahkan ada sebagian para ulama ini air liur pun ketika itu gini terus kita telan lagi bisa jadi batal. Karena udah dua-dua keluar kita masukkan lagi. Tapi Kalau kalau menangis? batal putus karena cinta ini tidak membatalkan puasa, tapi lebih kepada tauhidnya. Kenapa dia lebih menangisi manusia daripada menangisi pencipta cinta itu tadi? Ya. Oke, kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Mas Armada Mujahid. Wes. Iki jenenge mau ya Ridho iki ana mujahide. Wes, Masya Allah. Ustadz, sunnah apa yang baik dijalankan di bulan Ramadan? Tuh, Sunnah hal-hal yang sunnah dijalankan di bulan Ramadan. Salah satunya mempercepat berbuka dan memperlambat tadi sahur salah satunya. Yang kedua sholat sunnah, ada sholat qobla wajib. apa itu? Kan banyak sholat, ada sholat rawatib, sunnah rawatib, kemudian ada sholat Satu. qobla dan ba'diyah kan. Kalau ada sholat yang pernah dilakukan oleh Bilal bin Rabah sehingga terompahnya didengar oleh Rasulullah itu sholat setelah wudhu. Sholat setelah wudhu. Ya. Kemudian ada sholat malam. Tahajud. Ya. Oke, tahajud. Ketika berbuka juga disunahkan tadi dengan 3 kurma. Itu sunnah. Ya disunahkan, hal-hal yang disunahkan. Sederhana kan berbuka tadi. Sederhana, iya. 3 kurma air putih. 3 kurma sama air Ya, putih. itu hal-hal yang disunahkan. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan tadi sholat ya. Ya, Ada beberapa sholat sholat sunnah sama makan makan kurma. Mungkin ada lagi Tat yang lain? Ya. Memperbanyak amalan-amalan yang di bulan lain itu nilainya sedikit, tapi di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Contoh. Sedekah, Oh. membagi takjil, Oh. memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang berbuka, itu kan bisa bernilai. Banyak aktivitas di bulan Ramadan yang kita bisa lakukan itu bernilai sampai kelak di akhirat. Itu hal kan di bulan-bulan lain itu tidak ada. Sekarang kita jumpai di mana-mana bagi takjil di mana-mana. Iya. Di masjid buka bersama. Iya. Betul. Padahal cuma sederhana kan. Iya. Kue, teh hangat sama apa. Tapi bisa bernilai berlipat-lipat di bulan Ramadan tadi. Sedekah. Oke. Itu sedikit. Atau bagi penuntut ilmu ya belajar. Belajar. Nggak itu- boleh kok malas-malasan. Iya ya. Yang tadi Mager. masuk, wah nggak usah masuk ya, males. Saya bilang tidurnya di rumah, ngapain sekolah? Wow. Aduh. Gurunya semangat, muridnya loyo. Iya, Nggak iya. masuk.
Nah, marilah sama-sama kita berikan edukasi, baik itu nanti mubalik ataupun para penceramah atau motivasi puasa ini tidak kita jadikan kambing hitam untuk tadi berkreasi, inovasi, produktif. Bagi yang senang nulis, bagi konten kreator, jalan konten kreator. Dan ini sepertinya ada pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari siapa ini? Oke. Wah, Masya Allah. Kali ini pertanyaan hadir dari anak kita, Tat. Zain. Ustaz, hal-hal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi banyak orang belum mengetahui. Nah, apa ini, Tat? Mungkin ini sering saya ucapkan ke anak-anak atau sering saya katakan di anak-anak, terutama ini anak-anak yang pernah saya ngajari. Diketahui atau tidak diketahui, saya bilang terutama di bulan Ramadan, segala sesuatu di muka bumi ini itu apa yang ingin kita capai itu Allah masih kasih 2 kesempatan. Oh, ya enggak? Hari ini, tahun ini kita mungkin tidak bisa puasa, bisa qadha, bisa membayar. Oh. Atau Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan lagi. Nah, ada satu hal yang Allah tidak beri 2 dengan kesempatan. Apa itu? Usia orang tua. Oh, iya. Di bulan Ramadan inilah waktunya kita berbakti tadi. Sederhana ini, umpama kan harusnya datang nggih. Anak-anak sekarang enggak nggih. Ini jarang nih. Kue mending dia kadang gitu. Kadang kan orang fokus ibadah ke sholat, Iya benar. ke baca Al-Quran. Iya. Tapi ngabaikan yang ini. Oh. Disuruh beli ini tidak mau. Oh gitu. Padahal semuanya percuma kalau dengan orang tua kan tertolak kalau ibunya tidak ridho. Oh. Padahal syarat berbakti itu kan tidak harus pinter agama, tidak harus haji, tidak harus hafal Al-Quran, tidak harus jadi ustadz. Tapi cukup sami'na wa ata'na aja. Karena tidak mungkin orang tua kok nyuruhnya nyolong. Iya. Patut. Sering kan ini hal ngeremeh kan? Remeh sih, remeh. Orang kan fokus ibadah, saya tahu bu, aku lagi mau Quran salah ini. Oh. Ini kan mumpung Ramadan ini, tidak bisa. Oke, itu ya salah satu amalannya ya. Mungkin orang kan, itu kan enggak terhapusnya amalan baca Al-Quran karena tadi berbakti tadi. Mau. Di bulan Ramadan kan banyak anak-anak yang seorang alasannya Ramadan ini nggak bisa. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah orang tuanya masih komplit ya, bapak, ibu, ayah, bunda masih ada, silahkan digunakan waktu sebaik-baiknya untuk berbakti. Terutama di bulan Ramadan. Mempersiapkan bukanya, nanyakan apa yang diinginkannya, diajak keluar untuk buka. Itu kan amal-amal yang orang nggak tahu. Fokusnya kan ke harus khatam sekian, terus sholat sekian, ini sekian, tapi mengabaikan. Oke, mungkin baik. Itu. Terima kasih Tat. Mungkin untuk kali ini Ganesha Podcast hadir di special edisi Ramadan. Kita cukupkan sampai sekian dan tentunya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.